menanti-nantikan calon rektor kita untuk mulai memaparkan visi, misi, dan program kerja mereka. Maka dari tempat ini saya mengundang calon rektor nomor urut 9, Ibu Dr. Sofia Sao, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kepada Ibu Dr. Sofi, saya undang menuju podium atau mimbar yang telah disiapkan. Dr. Sofia Sao, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Wanita kelahiran ND 4 hari setelah peringatan Hari Pendidikan Nasional, yaitu 6 Mei 1972, adalah sosok wanita yang selalu senyum dan selalu menyapa setiap orang yang ia jumpai. Meraih gelar doktor di Universitas Negeri Malang di tahun 2015, Dr. Sofia jelas memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menjadi rektor Universitas Flores. Berbekal ahli dalam bidang ilmu etnomatematika, menjadikan Universitas Flores sebagai mediator budaya jelas semakin terasa nyata bagi seorang Dr. Sofia Sao. Dengan nama Sofia yang artinya kebijaksanaan, diambil dari filosofi cinta akan kebijaksanaan, mungkinkah Dr. Sofia Sao, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, yang dibesarkan dalam konteks budaya Indelio, mengangkat filosofi Universitas Flores, tangi kami wadowata, pene kami wadoleu, latupati dunamea, suulu vanggawara. Jika dipercaya, maka kebijaksanaanku akan menjadi nyata untukmu semua. Oke, demikian profil singkat. Mari kita berikan tepukan tangan lagi untuk Ibu Dr. Sofi. Silakan, mari kita dengarkan bersama paparan visi, misi, dan program kerja dari Ibu Dr. Sofi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Hari ini saya bersyukur bisa tampil di depan sini, di hadapan Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, mahasiswa, dan semuanya. Sebelum saya memaparkan visi misi, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Sofia Sao, MPD. Saya mulai pendidikan SD di Dile, SMP saya di Santo Yosep Naikoten Kupang, SMA Negeri 2 Kupang, sarjana di Universitas Flores, S2 di Universitas Negeri Surabaya, dan doktor di Universitas Negeri Malang. Saat ini saya menjabat sebagai dekan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores. Di sana saya mengalami kehidupan dengan setengah bagian dari kehidupan Universitas Flores. Kami di FKIP memiliki 7 program studi, di mana sebagiannya dari Universitas Flores yang memiliki 16 program studi. Begitupun jumlah dosen di FKIP ada 116 orang, yaitu setengah dari dosen Universitas Flores yang berjumlah 126 orang. Begitupun mahasiswa dan karyawan. Ini adalah paparan singkat yang bisa saya berikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, visi yang saya buat adalah berdasarkan kajian dari pengalaman kerja yang saya sudah mengalami masa kerja
Saya masuk menjadi dosen pada tanggal 20 Oktober tahun 1998. 1 bulan minus hari ini. 25 tahun saya mengabdi di Universitas Flores. Dari kinerja dan pengalaman yang saya alami, maka saya mengangkat visi menjadi universitas unggul, berbudaya, dan inovatif dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Ini adalah visi yang dikemas dari pemikiran dengan berbagai pengalaman yang saya alami. Di dunia pendidikan, di keguruan yang saya pimpin dan saya ada di sana, saya mengalami berbagai kendala dan juga berbagai peluang yang bisa menjadi suatu sumber pemikiran yang baik untuk mengembangkan universitas tercinta ini. Selanjutnya, misi saya adalah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dengan tidak menghiraukan pendidikan masa lalu, tetapi kita tetap mempertahankan pendidikan dengan menjalankan sesuai aturan, yaitu 60-40 online dan offline dalam proses perkuliahan, di mana dengan aturan yang ditegaskan kita agar tidak ketinggalan dalam IT. Yang kedua, tentu menjalankan penelitian yang inovatif untuk mengembangkan kesanah pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, di mana melibatkan masyarakat sebagai kolaborasi dalam pendidikan dan penelitian. Dan dilanjutkan dengan pengabdian kepada masyarakat, di mana masyarakat, mahasiswa, dosen untuk saling berkolaborasi membangun pendidikan Universitas Flores ini. Adapun program kerja yang dibuat oleh saya ada 7 bidang, yaitu yang pertama bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan yang bisa saya paparkan adalah bagaimana nilai kinerja dari dosen sebagai penggerak dalam bidang pendidikan untuk menuju peningkatan mutu pendidikan di Universitas Flores. Di sini saya katakan bahwa dosen wajib mempromosikan dirinya untuk mencari mahasiswa sebanyak mungkin agar ilmu yang dikuasai bisa diterjemahkan ke dalam mahasiswa atau bisa diaplikasikan untuk pendidikan masa depan. Selanjutnya yang kedua adalah melaksanakan seminar. Pengetahuan yang diperoleh oleh dosen selama pendidikan, dia bisa mengaplikasikan dalam proses perkuliahan di kelas dan juga mampu memberikan seminar-seminar yang bernilai tinggi untuk mempromosikan dirinya sebagai ajang dalam menentukan masa depan Universitas Flores tercinta. Program kerja yang berikutnya adalah bidang penelitian. Kami mewajibkan jika menjadi pimpinan tertinggi di Universitas Flores, kami melaksanakan penelitian dengan menerapkan pengetahuan yang sudah diperoleh oleh dosen dalam pendidikannya dan juga bisa melakukan penelitian kolaborasi dengan mahasiswa dan dosen demi peningkatan mutu pendidikan dan juga. Kemudian bidang pengabdian masyarakat. Saya berharap bahwa dalam setahun sekali kita bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat secara massal, baik dosen, mahasiswa maupun karyawan, di mana juga di sana sebagai ajang promosi diri untuk membawa Universitas Flores dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian yang terakhir bidang kesejahteraan.
saya berharap bahwa dalam kepemimpinan rektor ke depannya bisa membuka peluang untuk berusaha, di mana dosen bisa menjadi jembatan bagi mahasiswa dan masyarakat untuk memulai usaha-usaha kecil agar masyarakat bisa menilai atau menggunakan produk-produk yang datang dari universitas kita tercinta. Dari saya sekian saja dulu. Oke, terima kasih untuk Ibu Dr. Sofi atas pemaparannya. Waktu memang belum sampai 15 menit. Untuk sesi selanjutnya, saya mengundang Ibu untuk ke depan. Di sini ada gulungan kertas yang harus dipilih salah satunya. Pertanyaannya, Universitas Flores adalah lembaga perguruan tinggi swasta yang teguh, konsisten, dan memiliki komitmen kuat untuk terlibat aktif mencerdaskan putra-putri daerah dan bangsa Indonesia. Keteguhan konsistensi dan komitmen tersebut salah satunya dapat ditunjukkan melalui pengelolaan keuangan secara transparan dengan sistem satu pintu. Patut diakui pula bahwa sumber keuangan dominan di lembaga ini adalah sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP dari mahasiswa. Bagaimana strategi Ibu untuk menata dan mengelola sumber-sumber keuangan lain untuk meningkatkan jumlah dan mutu pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian di lembaga ini? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sesuai dengan pertanyaan yang diajukan kepada saya, maka saya boleh menjawab bahwa yang pertama memang kondisi keuangan kita, kalau kita yayasan, perguruan tinggi ini adalah perguruan tinggi yayasan, maka memang satu pintu untuk keuangan. Namun ada hal lain yang butuh kita jeli dalam melihat sebagai seorang akademisi. Tentu tidak mengharapkan keuangan atau bersumber hanya pada yayasan. Ada peluang-peluang yang bisa kita raih. Seperti contoh, untuk penelitian, ada hibah kementerian yang boleh kita perjuangkan, kita berkolaborasi dan kita bersaing di sana untuk meraih dana yang ada. Dan Universitas Flores sudah begitu banyak mendapatkan dana-dana seperti itu. Kemudian untuk mahasiswa, ada banyak sumber-sumber keuangan untuk menunjang perkuliahan mereka, seperti uang beasiswa, yang sumber baik dari pemerintah ataupun dari badan lain seperti bank dan sebagainya, untuk mendukung perkuliahan mahasiswa yang tidak mampu, di mana menuntut kinerja dan nilai yang diperoleh oleh mahasiswa. Jadi jika mahasiswa prestasi, tentu mahasiswa mendapatkan beasiswa. Ini bukan hal baru, namun ini sudah kita rasakan bersama selama ini. Mengenai keuangan, saya pikir untuk kita di Universitas Flores sekian. Di samping ada seperti yang saya sampaikan tadi, kita membuka usaha-usaha lain agar bisa mendapatkan pundi-pundi demi mendukung kehidupan kita pribadi dan Universitas Flores tercinta ini. Oke, kita lanjutkan ke sesi berikut, tanya jawab dan dialog bersama ketiga panelis. Setiap panelis diberi kesempatan untuk bertanya jawab dan dialog dengan calon selama 15 menit. Kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Yanto. Disilakan. Terima kasih Pak Moderator. Selamat pagi Ibu calon rektor. Selamat pagi Pak. Ya, terima kasih. Jadi Ibu nih sekarang aktif sebagai dekan FKIP. Iya Pak. Dan FKIP itu adalah, kalau saya tidak salah tangkap tadi, fakultas, bisa keguruan, dibilang fakultas yang terbesar ya
Ya. Jumlah dosen terbanyak, jumlah mahasiswa terbanyak, ya. Ya. Oh, ya. Lumayan. Sebagai dekan pasti dapat banyak sekali tantangan ya dalam memimpin FKIP ini. Bisa jelaskan nggak kira-kira apa tantangan yang dihadapi sebagai dekan FKIP dulu ya sebelum bicara mengenai sebagai calon rektor ya. Makasih. Ya, terima kasih Bapak. Saya langsung menjawabnya. Pertama saya menjadi dekan, tentunya yang paling pertama adalah pembenahan kurikulum. Tantangan yang dihadapi saya dalam melaksanakan kurikulum di FKIP sendiri, kemarinnya masih ada yang setiap prodi berbeda-beda, ada yang 2 kurikulum, ada yang bahkan 3 kurikulum, dan ada yang hanya menggunakan 1 kurikulum. Itulah yang menjadi tantangan buat kami, saya secara pribadi dan teman-teman wakil dekan saya 3 orang. Kami berembuk untuk membenahi kurikulum, itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua tentang SDM. Dalam menghadapi SDM dosen yang dengan notabene berbagai basic pendidikan, tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi saya. Namun kita dalam hal ini merembuk bersama. Ada rapat evaluasi di akhir setiap semester dan ada rapat untuk awal semester, itu merencanakan program kerja untuk semester selanjutnya. Dari situ kami bisa memanage bagaimana teman-teman bahwa kita ini basic pendidikan. Dalam hal kita pendidikan, mari kita mendidik anak bangsa supaya kedepannya mereka juga menjadi seperti kita. Itu dari saya. Terima kasih Bu. Sebagai dekan di sini dalam misi Ibu sebagai calon rektor juga disampaikan Ibu ingin agar kualitas dosen meningkat, jadi ada pengukuran kinerja dari dosennya. Saya lihat di dalam statement Ibu. Saya ingin tahu selama menjadi dekan bagaimana Ibu mengukur kinerja dosen di FKIP? Iya, terima kasih Pak. Iya, makasih. Ya. Dari setiap semester itu kami di Universitas Flores sendiri itu ada badan penjamin mutu. Di situ setiap akhir semester biasanya dari BPM menyebarkan angket-angket tentang kinerja dosen selama 1 semester, masa kerja 1 semester, di mana di dalam situ diukur bagaimana pelaksanaan pendidikan yang dijalankan oleh dosen yang bersangkutan, kemudian feedback dengan mahasiswa, kemudian ada bidang penelitian, ada berapa penelitian yang bisa dihasilkan oleh dosen, kemudian ada pengabdian masyarakat, apakah dosen melakukan pengabdian bersama kolaborasi dosen lain dan mahasiswa ataukah pribadi dosen yang bersangkutan. Itu semua dinilai dalam setiap akhir semester. Dan jika andai kata dosen yang bersangkutan tidak memenuhi tuntutan yang diharapkan, maka kepada dosen itu akan diberikan punishment, di mana dosen yang bersangkutan bisa diberikan SKS yang sedikit kurang dari yang biasanya. Itu dari kami. Ataupun ada hal lain, misalnya dalam pembimbingan skripsi dan ujian skripsi juga akan diperhatikan. Itu diterapkan di seluruh universitas, di setiap fakultas seperti itu juga ya Bu ya? Ya Pak, minta maaf. Hal-hal seperti itu diterapkan di seluruh universitas. Jadi setiap fakultas juga lakukan hal yang sama, yang Ibu tahu. Kalau proses penilaian yang diberikan oleh BPM itu untuk 1 Universitas Flores, tetapi kalau proses tindak lanjutnya itu dikembalikan kepada pimpinan fakultas setempat, dan kami melaksanakan seperti yang saya jelaskan tadi. Tadi disebut survei, salah satu aspeknya itu ada kuesioner yang disebarkan. Yang mengisi kuesioner itu siapa? Yang mengisi kuesioner itu biasanya mahasiswa. Mahasiswa. Ya, mahasiswa dengan juga karyawan. Oke, jadi ada kontribusi penilaian dari mahasiswa juga untuk mengukur kinerja dosen ya. Iya. Menurut Ibu itu
fair ya? Iya, benar. Oke, makasih. Dalam bidang akademik khusus, Ibu menargetkan bahwa ada peningkatan akreditasi ya dalam beberapa hal, juga ada peningkatan karir dosen ya, yang S2 seluruhnya harus sudah jadi lektor, S3 harus jadi lektor kepala, dan guru besar minimal 20%. Ya. Kira-kira strateginya bagaimana kalau Ibu sebagai rektor untuk mencapai hal itu, Bu? Ya, terima kasih Pak. Dengan melihat hasil dari pencapaian yang kami lakukan di program studi yang ada di FKIP, ada 7 program studi, sudah 5 program studi yang akreditasinya meningkat dari yang belum terakreditasi, dan sekarang akreditasi baik sekali. Dan ini pun boleh saya katakan bahwa sebagian besar tadi yang ada di Universitas Flores, 12 program studi terakreditasi baik sekali, 5-nya dari FKIP. Kemudian strategi yang kami buat adalah kami melaksanakan kerja borang itu menggunakan tim, di mana ada pimpinan fakultas terlibat langsung, dan juga pimpinan program studi serta dosen, dan juga mahasiswa dan alumni kami libatkan untuk menyelesaikan item-item borang yang diminta untuk syarat akreditasi. Kemudian untuk poin yang kedua tentang peningkatan mutu dosen dari yang sudah S2 supaya bisa menduduki jabatan lektor, kemudian yang sudah S3 bisa menduduki jabatan lektor kepala ataupun guru besar. Satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa memang setiap semester dalam rapat evaluasi kami selalu melakukan motivasi kepada setiap dosen, di mana dengan pencapaian yang diperoleh oleh teman-teman dosen, saya pikir memang pada kondisi real yang ada sekarang ini, para dosen FKIP itu sudah hampir 85% sudah menduduki jabatan lektor, dan mereka begitu semangat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekarang juga ada beberapa teman dosen yang sedang melanjutkan studi ke tingkat doktor. Saya belum dengar strateginya ya, jadi itu fakta yang dikemukakan. Tapi strategi supaya itu meningkat bagaimana ya? Iya, adapun strategi yang bisa kami gunakan di sini adalah yang pertama, paling pertama adalah kami memberikan motivasi kepada Bapak Ibu dosen dengan men-sharing. Ada teman yang ada rasa was-was untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian dengan pengalaman yang kami alami selama masa studi, maka kami bisa memberikan sharing kepada teman-teman supaya tidak ada hal yang mustahil untuk kita maju ke sana. Yang penting adalah motivasi diri dan semangat diri. Itu yang bisa kami berikan sebagai motivasi kepada teman-teman. Kemudian yang kedua, ada link-link beasiswa yang bisa dijangkau oleh teman-teman supaya bisa mendaftarkan diri. Dengan mendapatkan beasiswa, tentu mereka bisa mendapatkan atau melanjutkan studinya ke jenjang doktoral. Terima kasih Bu. Kalau tidak salah paham, poin pertama tadi Ibu bicara mengenai growth mindset ya. Growth mindset ya. Mindset untuk selalu berkembang, bertumbuh. Nah ini saya ingin singgung soal mahasiswa. Ada beberapa pendapat yang mengatakan mahasiswa yang cerdas, yang IP-nya tinggi pun belum tentu dia lebih sukses daripada mahasiswa yang IP-nya biasa-biasa saja. Ada beberapa faktor. Ada para ahli, di sini ada Ibu Santi yang lebih paham mungkin soal ini, menyebut beberapa hal. Salah satunya yang tadi disebut, ada growth mindset, ada risk taker, kemampuan, dan juga ada yang disebut grit, kemampuan untuk bangkit lagi kalau dia jatuh, dia gagal dan sebagainya ya, dan tidak lembut. Menurut Ibu setuju nggak dengan pendapat ini, atau kalau menurut Ibu dari tiga karakter ini mana yang menurut Ibu paling penting, dan bagaimana itu dikembangkan, ditumbuh kembangkan di kalangan baik mahasiswa maupun dosen di sini?
Ibu dari latar belakang pendidikan, saya kira lebih paham soal ini ya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak. Memang satu hal dalam dunia kehidupan kita adalah kenyataan bahwa tidak selamanya anak yang pintar, IQ-nya tinggi itu bisa mendapat pekerjaan lebih dahulu atau bisa mendapatkan pekerjaan lebih mapan daripada teman lainnya. Ini memang kenyataan bahwa kita dalam dunia pendidikan itu yang dinilai itu tidak hanya kognitif tetapi memperhatikan psikomotor dan afektif. Dua hal lain itu juga dinilai sehingga dalam kurikulum yang sekarang tiga aspek yang dinilai itu masuk dalam kategori penilaian. Dengan memang dalam persentase perbandingan itu untuk kognitif masih 40%, sementara psikomotorik masih 30% dan sisanya adalah afektif. Ini yang memang diharapkan, apalagi kami sebagai seorang pendidik tidak hanya mengukur siswa dari tingkat IQ semata, namun kita bisa melihat bahwa ada kemampuan lain yang bisa dikembangkan dan kemampuan inilah yang diaplikasikan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Oke, terima kasih untuk Bapak panelis 1 dan untuk proses dialog yang sudah terjadi. Kita lanjutkan ke panelis 2. Jadi saya ingatkan lagi waktu 15 menit sehingga bisa digunakan secara maksimal. Kepada Ibu panelis 2, disilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu calon rektor. Ya. Saya mencermati visi Ibu sebagai calon rektor, ya, menjadikan Universitas Flores yang unggul, berbudaya dan inovatif dalam tridharma perguruan tinggi. Visi yang Ibu tawarkan ini, kalau Ibu menjadi rektor, apakah mau menggantikan visi Universitas Flores yang sudah tercantum di dalam RIP dan Renstra, Renov dan dokumen lainnya yang selama ini kita sudah taati? Mungkin Ibu bisa jelaskan, ada perbedaan ya. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Untuk menggantikan ini mungkin butuh pikiran bersama. Namun yang saya angkat ini adalah visi menurut saya pribadi sebagai calon rektor. Jika kedepannya ada pemikiran untuk melaksanakan visi yang saya angkat ini, ya saya bersyukur. Namun saya tidak serta-merta bahwa visi ini akan dijadikan sebagai visi Universitas Flores, karena memang ini semata pemikiran diri saya. Belum saya harus berkomunikasi dengan jika saya terpilih, maka saya harus berkomunikasi dengan pimpinan yang ada di bawah saya, kemudian bahkan semua dosen dan juga alumni, stakeholder dan semua bagian yang bersangkutan, sehingga visi itu merupakan kunci yang akan dilaksanakan untuk mengembangkan Universitas Flores ini ke depan. Oke, baik. Di dalam visi, Ibu jabarkan di dalam misi, ya. Misi yang pertama adalah penyelenggaraan pendidikan pengajaran bermutu berbasis e-learning dengan mewajibkan setiap dosen melaksanakan kuliah daring dalam setiap mata kuliah yang diasuhnya dengan perbandingan 60-40 online dan offline, ya. Ini maksudnya yang 60 itu 60 tatap muka dengan 40 online atau? Saya langsung jawab. Ya. Maksud saya adalah 60 online dan 40 offline. Memang sudah saatnya kita menggunakan IT karena memang perkembangan zaman begitu cepat,
teknologi ini begitu cepat, walaupun secara umum masih menetapkan 40 online dan 60 online, namun saya memberanikan diri untuk menetapkan kebalikannya, 60-40, di mana online itu sangat-sangat penting untuk perkembangan dunia pendidikan kita ke depan. Jadi 60 online? Iya, 60 online. Ini yang tertulis 40 online, ya. Minta maaf Ibu, saya boleh potong. 40 online itu untuk e-learning dalam proses perkuliahan, 20%-nya online yang menggunakan lainnya, media lainnya. Contoh menggunakan email, Facebook dan sebagainya, atau Instagram. Yang boleh kita lakukan bahwa kita melihat bahwa anak-anak muda ini lebih banyak memegang HP dibandingkan dengan bagaimana mereka harus memegang buku untuk belajar. Maka dari situ sebagai dosen untuk masa depan saya berharap bahwa kita loyal dalam melaksanakan aturan supaya memang boleh dilakukan seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau demikian, bagaimana strategi Ibu? Kan tidak semua itu paham IT, ya, baik dosen maupun mahasiswa. Bagaimana untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya? Iya, jika saya terpilih menjadi rektor, tentu ada aturan-aturan yang bisa atau kebijakan yang bisa dibuat supaya boleh kita menggunakan itu, di mana dosen yang minta maaf dikatakan senior dalam pengalaman, yang dalam hal ini tidak sama dengan senior dalam usia. Saya katakan demikian, pengalaman ini anak muda, dosen-dosen muda itu cepat dengan menggunakan IT, sementara dosen-dosen tua, senior dalam usia biasanya agak sedikit gaptek. Nah, mari kita tidak malu untuk membuka diri bahwa saya mau belajar. Di sana mari kita sama-sama belajar supaya saya bisa. Jangan merasa kecil diri atau merasa hebat dengan komit yang ada bahwa yang tua tidak pernah salah. Itu saya mungkin akan mengubah pola pikir yang seperti itu, bahwa kita belajar dari hari ke hari untuk hari yang lebih baik, itu pasti. Oke, terima kasih. Di bidang akademik, ya, yang sebelumnya itu dari teaching university menjadi research university, kemudian sekarang sudah beralih ke entrepreneur university. Bagaimana dengan dikaitkan tadi 60-40% apa ini untuk menyiapkan para mahasiswa kita, bagaimana arahnya kewirausahaan? Mungkin Ibu bisa gambarkan program Ibu ke sana untuk menanggapi tuntutan dunia sekarang, dunia pendidikan itu seperti itu. Mohon penjelasan. Iya, terima kasih Ibu. Mengapa saya berani mengangkat tadi bahwa 60 online dan 40 offline, di mana dalam jika kaitkan dengan dunia usaha atau kewirausahaan, maka saya boleh mengatakan bahwa 40% itu teori lah, yang prakteknya boleh kita lakukan 20%-nya melalui online, kemudian sebagiannya mempromosikan 40% lainnya itu dapat kita mempromosikan hasil-hasil usaha kita melalui jaringan YouTube dan sebagainya. Ya, itu termasuk dalam proses pendidikannya. Dalam proses pendidikannya tadi kan 40% itu offline. Mungkin bagaimana kita melakukan praktek langsung, menunjukkan teori kepada mahasiswa, kemudian melakukan praktek 40%-nya, kemudian hasilnya bisa kita promosikan lewat media-media online. Hasilnya yang dimaksud Ibu hasil usaha, dalam proses pendidikan itu tentu hasil yang tadi kan berkaitan dengan usaha. Ya. Maka hasil usaha itu kita akan mempromosikan lewat media online. Mungkin bisa dikonkretkan hasil usaha itu apa begitu? Karena kita punya kan banyak program studi, semua punya ciri khas masing-masing. Arahnya ke kewirausahaan itu ditekankan ke entrepreneur tadi. Mungkin Ibu bisa memberikan penjelasan.
Ya, misalnya contoh kami di pendidikan itu bisa melakukan wirausaha untuk pendidikan, untuk keguruan. Itu kita bisa membuat buku-buku sebagai buku-buku sumber pendidikan. Untuk sekolah-sekolah bisa menggunakan buku yang dihasilkan oleh para dosen di FKIP. Kemudian hasil dari buku yang dibuat oleh para dosen itu bisa di-online-kan untuk dijual kepada sekolah-sekolah. Kita tidak menawar langsung ke setiap sekolah atau mendatangi sekolah, namun kami menawarkan lewat online. Dan contoh lain misalnya produk pertanian, saya ambil contoh dalam proses mengemas produk, misalnya sampai menghasilkan produk tentu bekerja secara offline. Namun proses untuk menjualnya pasti menggunakan online, karena memang sekarang orang membeli makan saja sudah menggunakan online. Apalagi kita mempromosikan produk-produk hasil kerja kita harus bisa untuk dilakukan secara online. Baik, untuk tuntutan bahwa perguruan tinggi menjalankan indikator kinerja utama, di mana para dosen dan mahasiswa itu melakukan kegiatan di luar kampus. Bagaimana Ibu mensikapi ini? Oke Ibu, terima kasih. Ini saya boleh katakan sebagai pendidikan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Tahun 2019 saya boleh bercerita bahwa tahun 2019 kemarin Mas Menteri Nadiem Makarim itu mempromosikan bahwa mahasiswa itu 20 SKS pertama harus bisa berkontribusi di luar kampus atau kuliah langsung berhadapan dengan kondisi yang ada di luar kampus atau dengan sekolah dan sebagainya. Tahun 2020 kami di FKIP sudah 16 anak itu lolos dalam promosi kampus untuk kampus Merdeka untuk mengajar di sekolah. Nah, dari situ kami berpikir bahwa kita sudah bisa bersaing dengan kampus-kampus lain yang dalam hal ini tahun 2020 itu hanya Universitas Flores yang di Flores ini sudah bisa melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, dari situ bahwa ilmu yang diperoleh oleh mahasiswa bisa diterapkan di masyarakat melalui kampus mengajar. Oke. Saya baca di program Ibu, ini akan membuka wadah anak asuh bagi masyarakat. Itu maksudnya anak asuh yang bagaimana? Menurut saya, jika saya terpilih menjadi rektor, berarti saya harus membuat sesuatu yang bernilai ekonomis. Dalam hal ini saya mengatakan wadah anak asuh bagi masyarakat. Seperti contoh, jika sekolah membutuhkan arahan-arahan tentang pendidikan, maka mereka yang di FKIP harus siapkan diri untuk bisa menjadi konsultan pendidikan. Begitupun teman-teman yang dihukum, jika ada kebutuhan tentang pelayanan hukum, maka mereka yang dihukum harus siap untuk menjadi pelayan hukum. Begitupun di ekonomi, pertanian, dan sebagainya. Ini adalah salah satu cara di mana kita bisa membantu masyarakat dengan kebutuhan mereka sesuai dengan basic-basic atau bidang-bidang yang ada di Universitas Flores ini. Baik, terima kasih. Di bidang akademik khusus di sini Ibu cantumkan dengan sangat terukur bahwa setiap program studi sudah memiliki 20% berijazah doktor. Ibu masa jabatannya 4 tahun ya. Bagaimana strategi yang Ibu akan tempuh dalam waktu 4 tahun bisa 20% tenaga pendidikan ini doktor? Mungkin Ibu bisa, ini lompatan yang sangat dahsyat ya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Ini harapan saya. Jika itu terpenuhi saya bersyukur. Tetapi saya memang berniat di mana sekarang ini saya melihat animo teman-teman saya di FKIP
dan begitu banyak teman-teman yang mau melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral. Sekarang saja hampir setiap program studi sudah ada 2 atau 3 teman yang beranjak ke pendidikan doktor. Kemudian untuk kedepannya, bahkan kemarin ada beberapa teman yang memang minta maaf, kami harus tahan bahwa nisbah dalam pengukuran nisbah dosen dan mahasiswanya itu tidak memenuhi syarat, maka jangan dulu berangkat, 2 tahun lagi baru boleh berangkat. Sementara teman-teman yang sudah berangkat mungkin sudah bisa pulang. Nah, ini untuk di FKIP. Terus untuk program untuk Fakultas Pertanian, saya melihat bahwa sudah ada 4 doktor dan teman-teman lain pasti ada semangat untuk menuju ke pendidikan doktor itu. Dan begitupun di Fakultas Ekonomi yang saya belum melihat ada Fakultas Hukum, mungkin baru 1 teman yang ke sana, tapi kita berharap bahwa walaupun belum selesai studinya dalam masa 4 tahun saya duduk sebagai pimpinan tertinggi di Universitas Flores, maka minimal mereka sudah berada di jenjang pendidikan doktor. Waktu selesai. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu panelis dan Ibu calon doktor. Kita beri kesempatan kepada panelis 3, Bapak Anton. Sekali lagi saya ingatkan waktu 15 menit, digunakan seefisien mungkin, baik dalam pertanyaan maupun dalam menjawab, sehingga bisa mengelaborasi lebih dalam seluruh program kerja ataupun strategi yang sudah direncanakan. Kepada Bapak Anton, disilakan. Baik, selamat pagi Ibu Sofi, saudariku Sofi. Kami ini satu DPP Proki Santo Marinus Murere. Saya kenal Ibu Sofi kenal saya Anton, Ibu Sofi. Baik Ibu Sofi, saya omong tentang organisasi dan kepemimpinan. Kalau akademik bagus, Pak Yanto luar biasa, Ibu luar biasa, memang bidangnya. Saya terinspirasi dengan kepemimpinan Bapak Gerijo. Kebetulan kita sekarang berada dalam kompleks Gerijo. Kemudian dewasa ini di mana-mana di Republik dunia bahkan dihadapkan dengan kepemimpinan yang routine or habit thinking, no creative thinking or problem solving thinking. Bagaimana Anda mengelola ini, organisasi yang besar ini? Kemudian dihadapkan berbagai macam perilaku dan treatment, ya, perlakuan dan perilaku yang ragam. Silakan Ibu Sofi. Baik, terima kasih Bapak. Menurut saya, seorang pemimpin itu paling tidak dia harus bertanggung jawab kepada orang yang telah memilih dia. Tentunya yang memilih dia menjadi seorang pemimpin itu tidak serta-merta jadi asal sama suka, tidak, tetapi dengan berbagai aspek yang dilihat. Nah, di sini tentunya atas kemampuan yang bersangkutan maka dia dipilih menjadi seorang pemimpin. Benar, memang dari berbagai aspek itu seperti kemampuan berpikir, kemudian kemampuan bekerja dan juga bagaimana dia mengelola sebuah badan atau sebuah organisasi yang telah sedang dia kelola. Dalam hal ini bahwa orang yang berpikir jernih adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas seorang pemimpin yang taat kepada aturan-aturannya dan dia mampu mengayomi semua bawahan yang ada dengan berbagai sikap dan etika yang mungkin sedikit tidak disukai oleh yang bersangkutan. Untuk sementara itu. Baik, yang saya maksudkan itu kalau kami di organisasi pemerintahan, saya antara lain dengan banyak orang,
Kalau yang dimaksud dengan rutin or habit thinking itu, apa kata gubernur, diikut saja bupati. Apa kata bupati, diikut saja oleh kepala dinas. Menghadap dunia yang sudah sangat kompleks, rumit, itu perlu kreatif. Dan itu ada di Bapak Gerjo. Beliau eksis di dalam mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan, dan ini bagi saya perlu dituruti, perlu diikuti kalau mau jadi pemimpin di universitas ini. Konsekuen dan macam-macam semacam itu. Kemudian yang kedua, Ibu, dalam rangka kepemimpinan, ya yang mau Ibu terapkan di Universitas Flores yang ya ragam sikap dan perlakuan itu bagaimana itu? Kemarin dihadapkan dengan seorang pemekala atau calon rektor, susah menghadapi komunitas ini, masyarakatnya susah. Jadi saya bilang dalam arti ya memang demikian, ketika kita memimpin organisasi kita harus dihadapi dengan bermacam-macam teori. Dia bilang dari 10 anggota organisasi tidak seluruh ikut kita, satu pasti buruk. Ini bagaimana ini tanggapan Ibu ini supaya lebih lancar di dalam mengurus mereka-mereka ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Menjadi seorang pemimpin memang gampang-gampang susah. Kita harus mengatur diri kita bagaimana kita harus terlihat bahwa eksis setiap saat. Namun kita juga harus mampu bekerja sesuai dengan tuntutan yang diharapkan. Dan di balik itu kita pun berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk peningkatan mutu pendidikan khususnya Universitas Flores ini. Bapak Gadijo sebagai panutan saya, Bapak telah memberikan banyak petua dan juga perilaku yang bisa dicontoh oleh saya dan teman-teman yang ada di Universitas Flores ini. Secara pribadi saya sendiri juga Bapak tahu bahwa saya hidup dengan beliau. Ada ketegasan di sana, tetapi di satu sisi sangat mengasihi, sangat mencintai dan mengayomi orang-orang yang perlu dia kasihi. Itu dari saya. Siap mengambil resiko seperti Gadijo? Pastinya siap. Kalau Jika ada, itu memang untuk kebaikan bersama, pasti saya siap. Tetapi jika memang manakala untuk kepentingan kelompok dan sebagainya, tentu tidak untuk ke sana. Ketika berhadap dengan perubahan yang begitu luar biasa, bagaimana? Kan menurut saya, saudara-saudara saya di belakang ini orang-orang berilmu sama Ibu, doktor, MIC, MI, macam-macam. Ini mereka ini kalau saya bilang pintar, no intelligence, pintar tapi kecerdasan kecil. Ini Ibu bagaimana hadap dengan mereka-mereka ini? Saya boleh jawab bahwa berdasarkan pengalaman Bapak, selama saya dekan sudah 4 tahun berjalan, memang kenyataannya seperti yang Bapak sampaikan. Namun ada hal yang bagaimana saya harus mengayomi teman-teman dosen dengan berbagai pemikiran, tradisi, kebudayaan yang berbeda-beda, dengan pikiran yang berbeda supaya kita bisa merasa satu, saling mendukung di sana. Tentunya kami dengan keterbatasan saya, kemudian dengan apa yang mungkin saya sendiri tidak bisa menilai diri saya, tetapi teman-teman dosen dan pegawai di fakultas, saya boleh mengatakan bahwa seperti ini. Semasa-masa kepemimpinan saya di FKIP itu, saya mau supaya hal sekecil apapun itu kita rasakan bersama. Tidak hanya bagian-bagian kecil yang boleh merasakan, walaupun itu bukan haknya dia,
tapi saya mengatakan bahwa ada saatnya kamu juga akan menikmati hasil kerja orang lain, dan itu kebersamaan itu penting untuk kita saling menyatu. Itu Betul, dari saya. Betul. Moga-moga kalau jadi rektor atau dekan lebih baik lagi setelah ada suntikan-suntikan kecil ini. Yang berikut, Ibu, saya campur di bidang kegiatan perguruan tinggi. Saya cukup baca tentang peringkat perguruan tinggi ditentukan oleh banyak faktor. Pertama, SDM-nya, yang kedua kelembagaannya, kemudian aktivitas mahasiswa, yang terakhir itu mungkin penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemarin saya pernah tanya seseorang, saya tidak tahu jawabannya dibuat, tapi saya pun jawaban sendiri. Dari begitu banyak itu, kalau kami orang perencanaan, semua prioritas, tapi ada yang paling prioritas. Bagaimana pendapat ini? Iya, itu tadi bahwa kita seorang pemimpin itu kita harus memang memilah mana yang memang harus diprioritaskan dan mana yang paling harus terlebih dahulu diprioritaskan. Misalnya untuk dengan kondisi saat ini, saya kasih contoh bahwa memang kami sudah 43 tahun Universitas Flores berdiri. Namun sampai detik ini belum ada guru besar di Universitas Flores. Harapan saya memprioritaskan minimal 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan itu sudah bisa 1 orang dari Universitas Flores ini menduduki jabatan guru besar. Itu harapan saya. Dan itu tidak serta-merta jadi, tetapi dengan berbagai dukungan, motivasi dan kerja keras dari sesama teman dosen, pegawai, dan juga bahkan mahasiswa. Tidak bisa mengandalkan diri untuk mencapai guru besar, tetapi dengan kebersamaan orang bisa mencapai ke sana. Itu yang prioritas dari kami, supaya Universitas Flores ini juga bisa memiliki guru besar dan setara dengan universitas-universitas lain di luar sana. Itu dari saya. Ada skala prioritas. Ya. Ada. Saya mengikuti ini sekolah dari awal sampai sekarang. Saya itu punya visi pribadi saya mengharapkan sekali pada waktunya universitas ini dari adik-adik yang begitu banyak, Nona Sofi, bisa dapat profesor pada waktunya. Itu bagaimana, bisa apa tidak? Ya, kan mau dapat profesor kan ada ukuran-ukuran akademik, kejar itu. Satu, yang kedua, ambisi saya rasa kita semua. Kemarin saya ada omong sama orang-orang, coba kembangkan atau bagaimana cara kembangkan itu anak-anak atau lingkungan universitas itu ya tanpa bahasa Inggris. Itu bagaimana Ibu? 2 ini, silakan. Ya, di Universitas Flores sendiri ada program studi dan bahkan ada fakultas asing. Ya, di sini kita bisa. Sekarang saja mereka sudah membuka kelas-kelas kursus bagi mahasiswa dan masyarakat. Mungkin kedepannya kita akan lebih lagi supaya memang di samping kita bisa mengikuti perkembangan teknologi, kita juga harus bisa berbahasa Inggris karena memang bahasa Inggris ini adalah bahasa dunia. Satu-satunya memang, walaupun dalam pencanangan bahasa Indonesia juga termasuk bahasa dunia, namun dalam kenyataannya untuk berkomunikasi secara luar kita harus menggunakan bahasa Inggris. Dan ini kita bisa manfaatkan fakultas yang ada dengan program studi yang ada. Dari situasi yang ada ini, mahasiswa kita di Fakultas Bahasa Inggris, Sastra dan Bahasa Inggris ini sudah bisa menjadi pembimbing bagi masyarakat.
dan menjadi pendamping untuk Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa lain yang mau mengikuti kursus bahasa Inggris. Baik, bagus. Terakhir Ibu, untuk itu saya pernah ikut short course di Universitas Australia Selatan di Adelaide. Ya. Kita persoalkan tentang tata bahasa, gramatika, orientasi dengan konversasi. Beratnya orang Inggris itu terlalu orientasi pada tata bahasa, gramatika. Ibu bagaimana, silakan. Kalau situasinya seperti yang disampaikan Bapak, mungkin kita membutuhkan orang penerjemah, guide. Penerjemah. Ya, supaya komunikasinya tidak salah. Jangan sampai kita menggunakan bahasa Inggrisnya kita dengan bahasa Inggrisnya mereka yang sedikit berbeda itu. Kita membutuhkan orang tengah yang dimana bisa mewadahi komunikasi kita, guide atau orang yang lebih memahami bahasa Inggrisnya mereka dengan bahasa Inggrisnya kita yang dalam tanda kutip masih jatuh bangun bahasa Inggris Indonesianya. Baik, terakhir Ibu, supaya jangan ingat, ada orang mengatakan demikian, makin banyak anak Anda mengetahui tentang suatu hal, semakin banyak Anda menggunakannya. Kalau dalam konteks ini, semakin kita mengetahui kata-kata bahasa Inggris, semakin banyak kita menggunakan. Itu permintaan. Terima kasih. Ya, cukup. Saya rasa itu himbauannya. Ya, ala bisa karena biasa. Betul. Thank you so much. Ya, Waktu selesai, Pak. Oke, terima kasih untuk Bapak Anton, untuk panelis ketiga, dan juga untuk jawaban dan dialog yang sudah kita lewati bersama. Sehat untuk proses yang sudah dilewati. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, saya mengajak Ibu dan untuk kembali ke tempat. Hari ini calon rektor kalahkan moderator. Moderator tidak ada lagi pantun. Calon rektor tutup dengan pantun. Oke, terima kasih untuk calon rektor nomor urut 1 hari ini, atau nomor urut 9 untuk keseluruhannya. Dan terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu panelis yang sudah berkolaborasi dalam proses di sesi pertama untuk calon rektor nomor urut 9. Untuk Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, silakan menikmati snack yang telah dibagikan oleh panitia. Kepada Pak Guntur dan Roland,